Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Cahya Haryanti. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Salah satu yang menarik dari penafsiran kontemporer adalah tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Quraish Shihab melihat bahwa masyarakat muslim di Indonesia sangat mencintai dan mengagumi Al-Quran. Hanya saja sebagian dari mereka itu hanya kagum pada bacaan dan lantunan dengan menggunakan suara merdu. Kenyataan ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca saja. Beberapa tujuan Muhammad Quraish Shihab menulis tafsir Al-Misbah adalah: yang pertama, memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Quran, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Kedua, ada kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Al-Quran. Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level masyarakat awam terhadap ilmu agama, tetapi juga pada masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam dunia studi Al-Quran. Dan keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan tekad Muhammad Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir tersebut. Biografi Muhammad Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab lahir di Kabupaten Sidenrang, Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Umur beliau sekarang 77 tahun. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan 7 pada tahun 1998. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy Bugis yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Quraish Shihab waktu kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran mulai tumbuh. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Magelang. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk nyantri di pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi. Pada tahun 1958, diterima di kelas 2 Ibtidaiyah Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Hadis pada tahun
tahun 1967 ia meraih gelar LC. Setelah ia lulus, pada tahun 1973, ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat sebagai rektor untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Pada tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang tafsir dan ulumul Quran. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama 2 periode, 1992 sampai 1996 dan 1997 sampai 1998. Setelah itu, ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih 2 bulan pada awal 1998. Hingga kemudian dia diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo. Di samping mengajar, beliau juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan seperti Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan Perhimpunan Ilmu-Ilmu Islam Indonesia. Selain itu, beliau juga sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Sistematika penafsiran. Sebelum masuk ke surat, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, surat yang diturunkan sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, serta gambaran menyeluruh tentang isi surat dan asbabun nuzul. Penulisan terjemah dipisahkan dengan tafsirnya. Terjemah ditulis dengan huruf miring, sedangkan tafsirnya ditulis dengan huruf normal. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisi sosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Tafsir Al-Misbah terdiri dari 15 volume. 1. Al-Fatihah sama dengan Al-Baqarah. Kedua, Al-Imran sama dengan An-Nisa. Ketiga, Al-Ma'idah. Keempat, Al-An'am. Kelima, Al-A'raf sama dengan At-Taubah. Keenam, Yunus sama dengan Ar-Rad. Ketujuh, Ibrahim sama dengan Al-Isra. Ke-8, Al-Kahf sama dengan Al-Anbiya. Ke-9, Al-Hajj sama dengan Al-Furqan. Ke-10, Asy-Syu'ara sama dengan Al-Ankabut. Ke-11, Ar-Rum sama dengan Yasin. Ke-12, As-Saffat sama dengan Az-Zukhruf. Ke-13, Ad-Dukhan sama dengan Al-Waqi'ah. 14, Al-Hadid sama dengan Al-Mursalat. 15, Juz Amma. Corak tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah cenderung bercorak sastra, budaya, dan kemasyarakatan atau adabi al-ijtimai, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nas-nas Al-Quran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Corak tafsir Al-Misbah merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Quran. Tafsir ini selalu menghadirkan penjelasan akan petunjuk yang menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem di dalam masyarakat, dan ia juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum, khususnya masyarakat Indonesia. Tafsir Al-Misbah secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam
Tafsir bil ra'yi, pendekatan kebahasaan menjadi dasar penjelasannya. Dalam artian dengan cara menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya ayat. Kemampuan dan pengetahuan, kebebasan, pengertian, kealaman, dan kemampuan inteligensia. Saya Wahyul Fatimah akan melanjutkan penjelasan dari Ibnu Najib Sanhaji. Yang selanjutnya yaitu pendekatan tafsir al-misbah. Quraisyah banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Quraisyah dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan, beliau tidak luput dari pembahasan ilmu al-munasabah ayat yang tercermin dalam 6 hal. A. Keserasian kata demi kata dalam satu surat. B. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat. C. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. D. Keserasian uraian awal atau muqaddimah satu surah dengan penutupnya. E. Keserasian penutup surah dengan uraian awal atau muqaddimah surat sesudahnya. Dan yang terakhir, F. Keserasian tema surah dengan nama surah. Metode tafsir al-misbah. Dalam menulis tafsir al-misbah, metode tulisan Quraisyah lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan manusia, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tafsir al-misbah. Kelebihan. Yang pertama, tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Yang kedua, bahasa mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para pembaca. Dan yang terakhir, Quraisyah tidak menghilangkan korelasi antara ayat dan antar surah. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, dalam berbagi riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraisy dalam tafsirnya terkadang tidak menyebutkan perawinya. Yang kedua, beberapa penafsiran Quraisy dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Quraisyah digolongkan dalam pemikir liberal Indonesia. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.